Dan cawe-cawe presiden di pilkada akan terjadi juga seperti pada pilpres? Akan terjadi karena kemarin sidang MK itu tidak begitu cukup tegas untuk mengatakan bahwa cawe-cawe itu memang seharusnya itu tidak boleh lagi terulang, ya. Tapi kan tidak tegas itu. Saya perkirakan cawe-cawe itu akan tetap. Ya ini kan presiden. Presiden itu juga akan berlaku ya. Apalagi ini langsung keluarga Pak Jokowi ya. Nah, jadi itu kita pastikan itu bakal terjadi gitu ya. Yang jelas kita belum bisa berharap banyak bahwa demokrasi lokal pun itu akan lebih baik apa yang terjadi secara nasional ya. Mungkin juga lebih buruk. Nah, itu Bisa ya, jadi lebih buruk bisa ya? jadi lebih buruk ya karena itu tidak terpantau dari pusat-pusat informasi ya. Bagaimana dengan daerah yang agak pinggir yang jauh, saya kira pola permainan itu barangkali bisa kasar bahkan lebih parah gitu loh. Untuk menunjukkan bahwa Ngopi, ngobrol politik di Indonesia hanya di Bincang Spesial Jurnal Politik TV, dalam upaya mencerdaskan kehidupan politik di negeri kita. Didukung oleh PRM Kopi Brastagi, produk kebanggaan Indonesia. Pemirsa, berjumpa lagi dalam Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Kali ini kita akan membahas politik lokal pasca Pilpres yang kemarin cenderung memanas. Prof, ini ada yang pihak mengatakan suasana pemilu presiden akan sangat berpengaruh ke politik lokal pilkada di sejumlah daerah. Tapi ada yang juga yang mengatakan nggak ada hubungannya, itu suasana panas kemarin itu urusan Jakarta. Di daerah bisa kejadian lain, partai-partai politik yang berhadapan di Pilpres kemarin bahkan bisa jadi berkoalisi. Menurut Anda seperti apa, Prof? ya bisa ada pengaruh juga bisa tidak. Kalau apakah konstelasi Pilpres kemarin itu menyisakan ya suhu politik, itu kita lihat case by case. Misalkan pilkada di Medan ya, untuk Gubernur Sumut, Ya. nah, kita Ada pilkada Kota Medan, Ya, ada pilkada Sumut ya itu kan provinsi. itu ada kaitan dengan nepotisme ya keluarga Jokowi ya. Jadi polanya tetap. Jadi cawe-cawe itu akan terjadi. Dan Cawe-cawe presiden di pilkada akan terjadi juga seperti pada Pilpres? Akan terjadi karena kemarin sidang MK itu tidak begitu cukup tegas untuk mengatakan bahwa cawe-cawe itu memang seharusnya itu tidak boleh lagi terulang ya. Tapi kan tidak tegas itu. Saya perkirakan cawe-cawe itu akan tetap Cawe-cawe di Pilpres saja boleh, apalagi di Pilgub atau Pilgub ya? Iya, ini kan presiden. Presiden itu juga akan berlaku ya, apalagi ini langsung keluarga Pak Jokowi ya. Nah, jadi itu kita pastikan itu bakal terjadi gitu ya. Nah, tetapi betul tidak pada semua daerah, tetapi Bung Hadi yang kita lihat, tapi polanya ya, pola permainannya itu saya kira sama. Untuk kasus pilkada Ya, di Sumatera Utara ini sangat mungkin ya? Sangat mungkin ya. Itu kan indirect ya. Itu direct ya, langsung cawe-cawe politik Jokowi itu. Karena ini adalah menyangkut nepotisme. Tapi tidak pada daerah lain gitu ya, mungkin lebih cair. Tetapi begini Bung Hadi, pola permainan itu saya kira tetap. Apa yang saya maksud bahwa pola-pola kecurangan itu akan bisa berulang ya, jadi tidak memberikan efek jerah ya pada penegakan hukum. Jadi bisa tidak berefek jerah pada pelaku kecurangan ya? Ya, tidak ada efek jerah. Yang kedua adalah pengaruh politik uang, terutama kalau kita lihat daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam ya seperti tambang. Nah itu
politik uang tak terhindar, karena itu adalah pertaruhan, ya, kontestasi itu merebut posisi Bupati Kadia, ya, atau gubernur, itu sebagai satu arena pertarungan politik yang mereka harus dapat dengan Politik uang masih akan mendominasi ya? masih Masih akan mendominasi. Nah, meskipun itu apa namanya, bentuk kolaborasinya, ya, koalisinya, ya, tanda petik, itu bisa bahkan dengan partai-partai yang berseberangan pada saat pilpres, ya, kemudian dia bisa cair tergantung kepentingan pada setiap partai di lokal itu, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Jadi yang jelas kita belum bisa berharap banyak bahwa demokrasi lokal pun itu akan lebih baik apa yang terjadi secara nasional, ya, mungkin juga lebih buruk. Nah, itu Bisa jadi lebih buruk, bisa jadi lebih buruk, ya, karena itu tidak terpantau dari pusat-pusat informasi, ya. Bagaimana dengan daerah-daerah yang agak pinggir, yang jauh, saya kira pola permainan itu barangkali bisa kasar, bahkan lebih parah gitu loh. Kembali ke kasus di Sumatera Utara, isu yang berkembang sekarang ini, selain pertama, Presiden ini akan cawe-cawe dengan berusaha memenangkan pada pertarungan Pilgub yang akan datang, itu mendorong Bobi yang saat ini masih sebagai wali kota Medan. Lalu yang kedua adalah isu yang berkembang untuk melawan cawe-cawe ini, PDIP akan memboyong Ahok, istilahnya diimpor ke Sumatera Utara. Kalau ini betul-betul isu ini terjadi, ini akan ramai ini. Menurut Anda, akankah PDIP kembali dikalahkan oleh Pak Jokowi secara politik? Ya, ini kalau itu terjadi, ya, yang pertama yang kita lihat ini memang ada satu perseteruan. Kita nggak tahu apakah ini serius atau tidak, bahwa ini pada soal eksistensi. Jadi apapun sebenarnya PDIP, ya, itu kan nggak dianggap sama Jokowi, ya, nggak dihitung lah. Nah, ini adalah satu untuk membangun satu public opinion bahwa apapun Jokowi akan dia kontrol habis, ya, apapun dilakukan oleh Jokowi maka ada counter dari PDIP untuk menunjukkan bahwa nggak benar, bahwa PDIP itu terkalahkan oleh Jokowi, ya. Jadi sangat mungkin, karena kita kan melihat jalur-jalur formal, ya, itu kan semestinya permainan itu kan mesti pilihannya itu adalah pada jalur formal yang sudah disediakan oleh aturan main, ya, oleh konstitusi. Misalkan sebenarnya kayak PDIP itu bisa mengambil ruang atau peluang untuk melakukan angket, tapi itu kan belum terjadi, kan, mestinya kan begitu, ya. Jadi kalau mau stop cawe-cawe Jokowi, misalnya gunakan hak angket, dan bahkan jauh daripada itu bila perlu dimasukkan, kan begitu. Nah, sepanjang ini jalur ini tidak dilakukan apapun alasannya, ya, maka itu berimbas pada pola-pola interaksi yang yang sangat terbatas, tetapi itu adalah bentuk kontrol atau attack atau perlawanan hanya untuk menunjukkan bahwa Jokowi itu tetap akan dikontrol atau bahkan akan di-attack, ya, oleh Boleh PDIP. bagi-bagi bansos lagi kalau begitu, ya, Oh, itu di Sumatera Utara. sangat berkurang. Toh kemarin kan Mahkamah Konstitusi, ya, itu kan sudah menyatakan nggak terbukti. Nah, kalau itu tidak terbukti, boleh dong dengan alasan yang sama, ya. Nah, jadi kita, itu yang saya bilang, bisa jadi pemilu lokal atau pemilu daerah itu bisa lebih buruk. Pemilu kepala daerah bisa lebih buruk Bisa lebih daripada buruk. pemilu presiden, ya. Karena daya concern dari publik itu kan semakin terbatas, ya. Dia sifatnya sangat lokalistik, ya. Berbeda kalau pilpres itu semua secara nasional kan tertuju pada peristiwa besar itu. Tapi kalau lokal kan itu sangat terbatas. Apalagi kalau kita bicara
pada pilkada-pilkada yang sudah pada daerah yang jauh dari Berkaca dari proses pilpres yang lalu, untuk di daerah kan kurang lebih katakanlah pemainnya sama, partainya itu juga, Iya, ya iya, kan? iya. Gitu. Nah, menurut Anda akankah partai-partai ini tetap porosnya, ada partai-partai pendukung Pak Jokowi dan ada partai-partai yang kemudian berkoalisi, katakanlah kemarin di 01 dan 03 gitu. Nah, apakah polanya akan seperti itu atau tunggangan? Kita lihat kan setiap lokal itu kan partai-partai yang eksis itu kan berbeda. Misalnya di Sumut ya PDIP kan lebih dominan ya, tapi tidak untuk partai itu juga di daerah lain kita lihat itu kan tidak sama. Ya. Maka polanya juga tidak sama. Tetapi yang saya ingin berikan catatan tadi, pola permainannya sebenarnya nggak berubah. Pola permainan tidak berubah tapi ya. tadi pertanyaan Anda apakah ini akan Kontennya bisa berubah. kontennya bisa berubah tergantung political interestnya, ya kepentingan politiknya, gitu. Tapi petanya itu kan bisa berbeda-beda. Nah mungkin mereka yang di mana daerah pertempuran itu dia tidak terlalu kuat, walaupun dia adalah pakai 02, mungkin dia lebih adaptif ya, lebih menyesuaikan, lebih pada kompromi gitu loh. Kalau dari hitung-hitungan, ini kan yang muncul sementara ini, ada 3 tokoh di Sumatera Utara ini. Ada Edi Rahmayadi, mantan gubernur, yang memimpin tim kampanye daerah pemenangan Amin pada Pilpres yang lalu. Kemudian ada Musa Rajeksa, ini mantan wakil gubernur, wakilnya Pak Edi, yang ketua DPD Partai Golkar Sumatera Utara. Lalu yang ketiga ada Bobi. Bobi ini wali kota, menantunya Pak Jokowi. Menurut Anda, apa peluang dari ketiga tokoh ini? Ya katakanlah, bagaimana peluang menghentikan langkah menantu Pak Jokowi? Peluangnya ada di mana kira-kira? Ya, jadi kembali lagi ya. Kemarin sebagian berpendapat bahwa cawe-cawe itu kan bisa dihentikan. Pelanggaran-pelanggaran pada Pilpres itu bisa diselesaikan oleh Mahkamah Konstitusi. Tapi faktanya kan tidak. Itu yang saya bilang tadi, bisa ya pola-pola yang terjadi itu bisa berulang untuk pada Untuk kasus daerah-daerah tertentu, ya? daerah tertentu ya. Nah, menurut saya itu akan terulang ya, karena itu yang saya bilang sudah terbukti bahwa nepotisme keluarga Pak Jokowi ini begitu kuatnya dan Pak Jokowi akan tetap terus mempertahankan itu dan menang. Itu maksud saya gitu. Artinya apalagi untuk daerah Sumatera Utara gitu ya. Saya kira kalau itu yang terjadi, pengulangan pola itu saya kira Bobi sangat besar peluangnya gitu loh ya. Nah, sebaliknya kita lihat apakah lawannya itu tidak memiliki peluang, ada juga peluangnya ya, bergantung kepada bagaimana mereka bisa mengelola ya isu dan juga para pendukungnya juga termasuk tim tes yang barangkali lebih militan ya. Kan sudah paham nih kira-kira apa yang Seperti PDIP masa mau kalah 2 kali gitu misalnya? ya Di Pilpres kalah, masa di ya, Pilkada makanya kalah juga? ya, jadi kan ini kan pola permainnya kan sudah diketahui ya, Jadi akan makin seru ya? akan makin seru. Nah, jadi itu bergantung kepada PDIP ya yang mengusung pendukungnya itu bagaimana yang pertama mampu mengelola isu kampanye, yang kedua bagaimana membangun tim ya pemenangan yang solid tentu saja, yang lebih inovatif, yang ketiga masa pendukung yang militan. Jadi untuk melakukan counter attack ya berupa kritik, kontrol apa sajalah yang dianggap ini berpotensi untuk pelanggaran pemilu. Nah, satu hal lagi, bagaimana kemampuan partai pendukung ya lawannya Bobi itu
mereka mampu mengamankan TPS-TPS sehingga peluang kecurangan itu bisa diminimalisir. Kalau tidak, itu saya kira ini akan berulang ya. Dan Bobby akan bisa mulus itu. Perselisihan hasil pemilunya pun akan berulang juga ya. Akan berulang juga. Nah, tapi yang menarik saya lihat ya, masyarakat sebenarnya, masyarakat Sumatera Utara khususnya Kota Medan itu kan sudah mulai jengah juga dengan kepemimpinan Bobby ya. Kita lihat di kelompok-kelompok pedagang ya, mereka dikenakan Ya, mulai rame lah ini. mulai rame ya. Sebenarnya kan itu satu isu yang bisa dimanage oleh lawan-lawan politiknya untuk membuka mata publik ya. Ya, kepemimpinan Bobby itu tidak memberikan sesuatu ya atau pemihakan kepada rakyat kecil. Ya, ini case-case-nya. Itu yang harus diangkat, diyakinkan kepada publik bahwa kepemimpinan Bobby selama ini itu tidak berpihak pada orang-orang kecil gitu ya. Nah, saya kira PDIP itu mempunyai kepentingan yang sangat kuat untuk menegaskan kembali pada komitmen kepada rakyat kecil. Komitmennya kepada demokrasi yang lebih sehat, yang lebih berkualitas ya. Tapi pertanyaan kembali, apakah PDIP juga akan siap ya untuk tadi yang saya katakan bagaimana mengelola isu itu untuk meyakinkan pada publik. Prof, ini ada yang berpikir selain juga kasus di Sumatera Utara, ini kan secara nasional di berbagai daerah akan banyak berlangsung pilkada-pilkada. Nah, secara serentak. Ini kan sangat berhimpitan waktunya dengan Pilpres yang baru saja selesai, baru saja diputuskan MK karena perselisihan. Nah, ada yang berpandangan kemungkinan Gerindra tidak akan seperti pada waktu-waktu yang lalu, ya kan, akan lebih banyak, lebih slow mainnya di daerah, karena tokoh sentral Gerindra sesungguhnya punya tugas konsolidasi elemen-elemen politik ke depan pasca Pilpres yang panas ini. Menurut Anda, benarkah bahwa Gerindra ini akan lebih menahan diri di pilkada-pilkada di berbagai daerah untuk kepentingan Pak Prabowo mengkonsolidir kecenderungan perpecahan-perpecahan politik ini? Ya, kalau itu udah pasti ya, karena Prabowo itu kan akan sebagai kepala pemerintahan itu sudah pasti menghimpun kembali. Tetapi bisa juga paralel ya, konsolidasi untuk membangun satu kepemimpinan nasional yang didukung oleh struktur bawah, itu bisa paralel dengan target-target yang bisa diraih oleh Gerindra. Karena sebenarnya Pilpres kemarin itu kan tidak banyak berdampak pada perolehan suara Gerindra di parlemen ya. Nah, inilah juga saatnya mereka harus menargetkan kepala-kepala daerah ya, kalau bisa itu akan muncul dari kader-kader Gerindra. Itu juga adalah bagian dari usaha pengkonsolidasian dan penguatan ya dalam bentuk rebut Kepemimpinan daerah ya? kepemimpinan daerah ya, itu adalah untuk memastikan kepemimpinan nasional yang oleh Prabowo itu dia akan punya daya Penguatan di kepala daerah ya? mempunyai daya penetrasi politik yang signifikan. Nah, saya kira tidak seperti itu, Bung Hadi. Jadi bisa juga dia bisa paralel gitu. Dan saya yakin Gerindra akan melakukan itu. Nggak mungkin, karena ini peluang ya, nggak mungkin dilewatkan. Tentu saja barangkali siapa yang akan ditokohkan tokoh-tokoh Gerindra sehingga secara kualitas memang qualified, sehingga ini bisa mempengaruhi pilihan publik ya, pilihan pemilih gitu ya. Saya kira itu. Baik, intinya pilkada akan lebih ramai, akan lebih dahsyat lagi. Baik, Prof, terima kasih. Ya, sama-sama Bung Hadi. Pemirsa, nantikan perkembangan pilkada di sejumlah daerah dan nantikan telaah-telaah menariknya hanya di Bincang Spesial Jurnal Politik TV. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi, ngobrol politik di Indonesia hanya di Bincang Spesial Jurnal Politik TV.
dalam upaya mencerdaskan kehidupan politik di negeri kita. Didukung oleh PRM Kopi Brastagi, produk kebanggaan Indonesia.